Baik, terima kasih Bu Dina. Katanya pembahasannya sangat komprehensif sekali. Kita lanjut ke Ahmad Fauzan Baihaqi dari sudut pandang sejarah keislaman. Ya, terima kasih Ayunda Andi Tanriawaru. Yang saya hormati Ibu Dina Y. Sulaiman. Ini juga beliau guru kami juga di bidang hukum internasional dan juga para teman-teman ketua umum Batko se-Indonesia yang saya hormati, juga teman-teman HMIS Indonesia yang saya juga banggakan. Iya, perkenankan saya Ahmad Fauzan Baihaqi. Fauzan memang sempat di BPLPB HMI dan juga Wasekjen PA. Eh, tapi sekarang fokus di pendampingan di Kementerian Sosial. Oke, teman-teman semua, apa yang tadi dibahas sama Bu Dina memang itu periode antara awal abad ke-20, artinya pasca Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama kan 1914, 1918, pasca Perang Dunia Pertama baru pandemi. Nah, itulah masa-masa lobby-lobby Rothschild. Mungkin kalau teman-teman bisa cek di YouTube, di Google, siapa itu Rothschild. Itu adalah aktor orang terkaya di Inggris dan punya pengaruh yang cukup kuat di Inggris. Silakan cari di internet. Kemudian beliau juga menjelaskan detail sampai era kekinian. Nah, mungkin ada banyak broadcast hari ini ke teman-teman dari dua versi, tapi bagi kita anak HMI tidak boleh kemudian menyepelekan versi yang lain. Misalnya versi pertama menyatakan bahwa memang itu adalah tanah Israel, sebagaimana sejarah menyatat bahwa dalam beberapa catatan tarik tarik al tarik tarik atau bari dan berapa memang mencatat bahwa itu menurut catatan teologis itu adalah wilayah antara Sungai Efrat dan Tigris, tapi lebih tepatnya di mana kita tidak bisa samakan dengan Palestina hari ini yang total luasnya perbatasan Sinai sampai ke Yordania. Mungkin tidak seluas masa itu. Itu. Dan selama ini memang Israel dianggap sebagai keturunan dari eh, bin Ishak. Jadi antara dua keturunan, kalau Nabi Muhammad itu adalah dari Ismail garisnya, sedangkan kalau ini adalah dari garis Ishak. Makanya kenapa ada bahasa bahwa El Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub setelah Ishak. Nah, teman-teman juga harus ketahui bahwa Yahudi adalah memang agama di antara tiga agama Samawi di kota suci Yerusalem. Yahudi memang agama yang paling tua yang dititahkan kepada Musa. Sayangnya memang Yahudi tidak meyakini ada berapa perpecahan kemudian di periode bentuknya kerajaan Israel, ada perpecahan berapa aliran. Ada yang meyakini bahwa Nabi itu hanya sampai Musa. Jadi mereka tidak tidak mengiyakan Isa dan juga Muhammad SAW. Tapi ada satu catatan, ini layaknya semacam kitab yang menjadi tafsiran hadisnya versi mereka, itu yang menuliskan bahwa rukun iman mereka hampir sama dengan Islam. Itu adalah monoteisme etis. Jadi mereka tidak meyakini namanya Trinitas, hanya satu Tuhan. Hanya saja masalah kenabian mereka berbeda dengan Islam. Dan mereka meyakini akan adanya Mesias nanti yang menjadi juru selamat. Tapi faktanya di sepanjang sejarah, walaupun ada bahasa tanah yang dijanjikan, cuma kan ada versi pertama yang selalu mengutip tanah yang dijanjikan itu, yang memang tafsirannya adalah perbatasan antara Sungai Efrat dan Tigris, atau yang kita sebut sebagai lembah Mesopotamia, lembah tertua yang ada di dunia sebagai sebuah peradaban awal di dunia. Baru, nah, tapi yang harus teman-teman ketahui itu tidak selesai di Alkitab maupun di Al-Quran itu memang ya, karena memang Alkitab dan juga Al-Quran adalah Injil, itu mencatat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran orang Yahudi dalam dalam menjalankan perintah kenabiannya. Ini yang membuat kemudian mereka selalu mendapatkan sanksi dan membuat banyak aliran, sehingga mereka kemudian diaspora ke beberapa wilayah sekitar Mesopotamia seperti itu. Jadi memang pasca pengusiran besar-besaran di masa Romawi, karena memang ekspansi Romawi kan sampai ke wilayah Timur Tengah, itu cukup punya pengaruh besar terhadap eksodus mereka ke beberapa wilayah luar apa Timur Tengah seperti itu, atau keluar wilayah dari Yerusalem. Nah, teman-teman, narasi yang digunakan beberapa media yang pro terhadap Israel ini menggunakan term demikian, term teologis bahasanya, terminologi teologis yang mengingatkan bahwa ini adalah memang tanah yang dijanjikan. Tapi mereka tidak melanjutkan bahwa ada ayat-ayat berikutnya yang menganggap bahwa ada pelanggaran di situ. Itu yang membuat kemudian
umat Bani Israel ini mendapatkan sanksi seperti itu. Walaupun dalam catatan sejarah memang saya nggak baca ya. Tapi kalau beberapa bacaan Alkitab itu kan, kalau semua kitab suci kan kalimatnya general. Yang menjelaskan itu adalah sejarah. Sayangnya sejarah di abad 20 itu memang belum banyak terjemahan di kitab-kitabnya Tarik At-Tabari maupun Tarik Ibnu Ishaq misalnya kayak gitu. Yang memang dibuat pada abad ke-8. Sedangkan tafsir mengenai rukun iman yang wajib dipatuhi Yahudi itu dibuat ke abad ke-12. Artinya jauh setelah kodifikasi, kalau bahasa kita adalah hadis. Hadis kan dikodifikasi abad ke-9 ya. Sedangkan kodifikasi kitab Taurat itu yang lebih detail itu di abad ke-12 oleh Musa Al-Zain kalau saya tidak salah. Nah, kurang lebih selama 1000 tahun ya, 1000 tahun antara abad pertama Hijri, abad pertama Masehi sampai abad ke-20, memang mereka mengalami eksodus besar-besaran ke beberapa wilayah. Artinya menyelamatkan diri dari kejaran pertama di era Romawi, dikejar oleh Heraklius, kemudian di sempat diberikan wilayah pada masa Kekaisaran Ottoman dan juga karena di wilayah Palestina ini kan adalah perbedaan perebutannya memang bukan berdasarkan pertama memang kita anggap semua adalah kekuasaan Muslim pasca diambil oleh Romawi, semua diambil oleh kekuasaan Muslim. Nah, narasi yang pertama, tadi saya mau kembalikan, maaf agak bertabrakan. Narasi pertama itu menggambarkan bahwa waktu Nabi Muhammad hijrah Isra Mi'raj itu ada kritik bahwa tidak ada masjid di situ karena dianggapnya bukan masjid pertama. Orang Indonesia salah perspektif bahwa masjid pada zaman Nabi itu bukan masjid ada kubahnya. Semua masjid zaman Nabi itu memang ya hanya atap luang kosong saja. Saat kamu punya sejadah itu adalah masjid. Zaman dulu begitu masjidnya. Tapi orang menganggapnya baru dibangun pada masa Umar bin Khattab. Memang Al-Aqsa atau Dome of Rock bagian tengah itu yang kubah emas dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz, sedangkan yang bagian depan tembok lama itu dibangun pada masa Malik bin kebalik maaf, yang bagian tengah dibangun pada masa Malik bin Marwan, sedangkan bagian depan dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi Al-Aqsa adalah satu kompleks besar memang yang di dekat dengan kota tua Yerusalem yang diperebutkan oleh berbagai macam rezim kekuasaan. Tapi catatan buat teman-teman semuanya, Yahudi sudah ada beberapa golongan Yahudi yang juga tinggal di situ dan tidak pernah ada konflik besar antara Yahudi dengan Islam selama bertahun-tahun. Selama saya membaca catatan sejarah, baik itu primer dari beberapa tarik-tarik maupun para penulis sejarah di masa itu, hingga sejarawan Barat pun mengakui bahwa hingga masa Utsmani runtuh sekitar abad ke-20 tidak ada masalah konflik besar di situ. Justru malah golongan Yahudi yang tinggal di Palestina di abad ke-20 itu takut kalau Turki kalah dalam Perang Dunia Pertama. Ketakutannya apa? Ketakutannya adalah bahwa mereka sebagai orang yang selama ini nyaman dengan kekuasaan Ottoman Utsmani takut diusir oleh golongan pendatang ini. Maksudnya Inggris dan sekutunya, mereka takut diusir ke luar wilayah seperti itu. Tapi faktanya, kalau sejak eksodus besar-besaran sejak abad ke-19 sampai 20, karena memang ada Holocaust di Eropa ya, mereka tidak diterima dengan mudah begitu saja. Ini justru malah mereka memilih tanah Palestina karena dianggap tanah yang paling bisa memberikan kenyamanan bagi Yahudi. Dan zona yang ditempati itu tidak sebesar yang disampaikan sama Budina yang totalnya mungkin di atas 50% wilayah Palestina pada masa awal atau yang berbentuk pisau itu. Nah, di situ ada pemahaman baru di golongan di Yahudi bahwa walaupun sebagai agama tua, ini yang unik ya, walaupun sebagai agama tua di antara tiga agama Samawi, cuma mereka masih menganggap bahwa agama ini juga adalah membentuk etnis. Jadi ashabiahnya lebih kuat sebagai sebuah keturunan seperti itu. Beda dengan Islam atau Kristiani yang memang Islam itu bukan hanya untuk Arab, tapi juga untuk rahmatan lil alamin kalau bahasakan oleh Al-Quran. Kristiani juga sama. Walaupun penyebaran awal di Alkitab itu adalah Israel, tapi sebenarnya Kristiani lebih luas malah penyebarannya seperti itu. Tapi beda dengan etnis Yahudi. Hal ini yang membuat kemudian nanti munculnya gagasan nasionalisme pembentukan negara Yahudi. Ini di sekitar tahun 1800-an akhir lah. Artinya waktu Theodor Herzl memang lagi sedang giat-giatnya menggalakkan pembentukan ini. Karena menganggap bahwa Yahudi butuh tempat as a state. Kayak gitu. Nah,
permintaan ini ditolak kemudian oleh Sultan Abdul Hamid, salah seorang sultan di era Ottoman. Sayangnya memang beliau pada masa itu Ottoman sedang lemah-lemahnya karena beberapa kekuasaan di Eropa diambil oleh Eropa. Nah, inilah kemudian Hazel menawarkan Bergen bahwa banyak tokoh-tokoh Yahudi yang menguasai aspek perekonomian, dan itu faktanya hari ini memang kelihatan. Berapa faktor perekonomian latar belakangnya adalah dikuasai oleh tokoh-tokoh Yahudi seperti itu. Dan teman-teman nanti bisa cek di beberapa perusahaan-perusahaan besar lah. Nah, tapi kemudian Ottoman tetap menolak hingga akhirnya kemudian karena Turki kalah. Setelah dalam hal ini juga Turki punya peran kali ya. Mohon izin nanti mungkin Budina yang meluruskan. Punya peran juga dalam tanggung jawab. Walaupun Erdogan hari ini mungkin kalau kita sambungkan dengan harapan kita kepada Erdogan, tapi memang Turki belum bisa bertindak banyak. Mungkin pilihannya agak berat hari ini karena mereka juga masuk dalam koalisi NATO. Sedangkan di hal lain mungkin mereka juga memikirkan kalau mereka turun perang bagaimana kayak gitu. Nah, kalau kita tarik pada masa Ottoman, pilihan berkoalisi dengan Nazi ini juga menjadi problem. Karena kalau tidak berkoalisi pada masa Perang Dunia Pertama, mereka akan kalah total. Kalau mereka berkoalisi dengan sekutu, itu tidak mungkin. Karena sepanjang sejarah ini kan Turki bermusuhan dengan koalisi besar di Eropa Barat. Eropa Barat itu kan memang pemimpinannya adalah Perancis, Inggris, dan sebagainya. Jerman ini kan semenjak Nazi naik, itu memang pilihannya di koalisi seperti itu. Itulah yang membuat mungkin seandainya saat itu tidak ikut Perang Dunia Pertama, mungkin bisa berkata lain di wilayah Palestina. Tapi pilihan untuk ikut Perang Dunia Pertama itu juga sebagai balas dendam mereka sebetulnya. Sayangnya Turki tidak banyak mengatur strategi waktu Perang Dunia Pertama sehingga mereka kalah total, dan mau tidak mau wilayah-wilayah yang memang bekas jajah mereka itu harus dilepaskan, termasuk Palestina yang nanti disambungkan sama penjelasan Budina. Karena di bawah mandat Inggris, ya, kita tahu pasca Perang Dunia Pertama ini kan muncul Liga Bangsa-Bangsa, ya, League of Nations. Sebelum nanti dibentuk pasca Perang Dunia Pertama adalah UN, United of Nations. Sayangnya mandat Liga Bangsa-Bangsa terhadap British ini dianggap tidak bisa mewakili suara-suara dari masyarakat asli kita sebut, yang memang sudah menempati wilayah itu kurang lebih selama antara 850 Masehi sampai tahun 1900, artinya sekitar 1 abad, 10 abad lebih malah. Orang-orang yang memang kita sebut, ada yang menyebut adalah warga Palestina, ada yang menyebutnya bangsa yang memang Arab, ada yang menyebutnya memang satu ras Semit bersama dengan Yahudi. Tapi pada intinya warga yang menempati tanah ini sudah bertahun-tahun, kemudian karena ada gesekan, dan gesekan ini ternyata tidak begitu saja pasca deklarasi Balfour. Bahkan gesekan ini sudah dimulai sebelum deklarasi Balfour. Karena mereka menganggap bahwa ini adalah tanah mereka. Sedangkan bagi warga Palestina, mereka sudah menempati ini secara turun-menurun selama 10 keturunan. Dan itu tidak mungkin untuk dilepas begitu saja. Artinya konflik ini sudah berlangsung lama. Nah, nasionalisme Yahudi ini ternyata tidak juga diiyakan oleh semua golongan Yahudi. Nasionalisme Yahudi itu apa sih, Bang? Itu yang kita sebut sebagai Zionisme, ideologinya. Ideologi yang mengungkapkan bahwa perlu adanya sebuah state atau negara. Sedangkan bagi golongan Yahudi yang lain, agama tidak menuntut untuk membentuk negara seperti itu. Agama ini memang murni untuk menjalankan seperti biasanya saja, tapi tidak menuntut untuk membentuk as a state atau sebuah negara Zionis Israel seperti itu. Ada puncaknya nanti ada salah seorang tokoh. Jadi gagasan ini memang dimulai semenjak salah seorang jurnalis Yahudi yang cukup terkenal namanya Theodor Herzl itu sudah menggagas wacana ini, dan puncaknya tahun 1948 atau setelah mandat revolusi PBB nomor 181 mengenai pembagian wilayah. Artinya kan memang konflik ini berlangsung di awal-awal ber-20, dan Israel, pertanyaannya adalah kenapa Israel bisa kemudian memenangkan pertempuran? Artinya sampai tahun 1967 itu kan terakhir ya, mereka bisa bergen tinggi karena memenangkan pertempuran Arab Israel selama 6 hari waktu itu. Nah, karena memang mereka dilatih bersenjata oleh pasukan-pasukan Inggris. Sayangnya memang Inggris ini di tahun 1948, kalau tidak salah catatan sejarahnya itu mendapat perlawanan dari Yahudi. Jadi mereka setelah memberikan zona wilayah, ada hak mandat Israel diberikan wilayah. Semua pelarian dari Yahudi yang ada di Eropa
ditampung di situ, walaupun tadinya ada tawaran oleh Inggris itu ditawarkan di wilayah Afrika, cuma tokoh-tokoh Yahudi menolaknya. Artinya tadi yang disebutkan oleh Bu Dina, lobby Rothschild dan Ben Orion kalau tidak salah, itu menginginkan ada tanah di Palestina, kan dianggap disitulah tanah mereka seperti itu. Ada kemudian didirikanlah negara Israel sampai hari ini. Nah, eh, Israel dan juga Palestina konfliknya sangat berkepanjangan. Cuma sayangnya memang media kalau kita sepanjang antara tahun 48 resolusi PBB, kemudian nanti ada perjanjian Camp David, kemudian ada Oslo, itu Israel selalu melanggar perjanjian. Artinya kalau misal tadi kalau teman-teman lihat berita hari ini bahwa adanya gencatan senjata, ini kita harus was-was juga. Kita harus menegaskan kepada Amerika misalnya, ya memang berita tadi juga memberikan senjata, apakah benar memang gencatan senjata ini akan bertahan lama atau nanti akan dimulai lagi seperti itu? Karena Benjamin Netanyahu sendiri kita tahu ya, kalau teman-teman bisa cek Instagramnya, IG-nya Benjamin Netanyahu, walaupun berbahasa Ibrani semua, tapi nggak apa-apa lah kalau pakai bahasa Inggris ya. Jangan pakai bahasa Indonesia nanti komentarnya. Itu dia mengklaim bahwa apa yang dilakukannya dalam apa namanya menyerang Hamas karena membalas dari serangan Hamas. Jadi si Benyamin meyakini bahwa ini adalah untuk menyerang organisasi terorisme besar, itu adalah Hamas. Nah, bicara mengenai Hamas, teman-teman juga harus bedakan. Di Palestina itu ada dua partai besar, ada Hamas, ada Fatah. Hamas itu baru berdiri tahun 1985. Jadi kalau misalnya Israel beralasan untuk menyerang Hamas, ini agak aneh lah. Dulu nyerang siapa? Sebelum-sebelumnya gitu. Sedangkan Hamas pun baru memenangkan pemilu itu tahun 2006 karena memang rakyat Palestina melihat bahwa Hamas memang membela Palestina. Jadi kan Hamas ini adalah kurang lebih singkatannya itu Harokat Al-Muwaqah Islamiyah. Jadi membebaskan Islam gitu, perlawanan Islam kalau saya tidak salah. Kalau Fatah kan organisasi pembebasan Palestina, nanti yang juga menjadi akar mulanya PLO seperti itu. Nah, problemnya adalah Hamas dan Fatah ini punya sejarah berkonflik seperti itu. Fatah ini memilih jalur diplomasi dengan Fatah ini pimpinannya adalah pendirinya adalah Yasser Arafat yang kemudian meninggal dan sekarang digantikan oleh Mahmud Abbas. Punya problem histori bahwa lebih memilih jalur diplomasi, sedangkan Hamas tidak menyukai jalur-jalur seperti itu, lebih menyukai konfrontasi total karena melihat bahwa selama ini walaupun jalur diplomasi, tapi kenyataan di lapangan, misalnya terakhir adalah Sheikh Jarrah, itu diambil secara sepihak oleh kaum Israel gitu, oleh otoritas negara Israel. Ini kan yang menjadi kemudian pelecut semangat bagi Hamas untuk memilih jalur perlawanan terhadap Israel seperti itu. Jadi ini yang memang menjadi problem di tahun 2006 sampai 2011 kalau tidak salah. Gesekan ini gesekan ini justru menewaskan beberapa penduduk sipil seperti itu. Nah, karena memang PLO yang memang dipimpin juga oleh Ketua Umum Fatah ini lebih diakui sebagai perwakilan PBB dibandingkan misalnya Hamas yang memang dicap oleh Inggris, Amerika, Israel, dan juga beberapa negara besar Perancis bahwa ini adalah organisasi terorisme. Sedangkan cuman kelompok ini yang punya misil untuk melawan total seperti itu. Ini yang problem hari ini. Yang nantinya mungkin resolusi konfliknya ya, kalau tadi mungkin disampaikan ya, dua kelompok ini bisa dipertemukan, walaupun di beberapa berita sudah dipertemukan. Kemudian yang kedua, bagaimana resolusi PBB itu tetap menjadi dorongan kuat karena memang kalaupun kita mengimpikan untuk merdeka total, ini masih agak berat perjalanannya. Tapi kalau mungkin membagi dua wilayah seperti yang semula, seperti resolusi 1948, walaupun mungkin kita mungkin menolak dengan resolusi 181, tapi itu yang jalan paling mungkin. Kemudian yang ketiga adalah mendorong DKPBB, walaupun secara voting mungkin kita mapping ya, DKPBB ini kan ada tiga negara yang memang kita tidak tahu apakah abu-abu atau dua negara, itu Inggris dan Perancis. Sedangkan
Amerika kita tidak tahu pasti membela siapa, sedangkan Cina dan Rusia sudah tegas bahwa mereka tetap menginginkan apa namanya pemberhentian total atas agresi Israel seperti itu. Itu teman-teman poin resolusinya. Saya mencari narik sejarahnya adalah bahwa tujuannya tidak semua Yahudi ini Zionis itu. Dan kalaupun misalnya diklaim adalah tanah Yahudi, saya nggak yakin tanah Yahudi itu setotal luas Palestina hari ini. Mungkin kalau sebagian Maccabi Haifa atau Tel Aviv ya, itu ibu kotanya, itu masih mungkin. Karena memang di masa Ottoman mereka tinggal di situ. Tapi kalau dianggap total sampai wilayah Sinai, Gaza, itu saya rasa tidak seluas itu seperti itu. Itu saja mungkin eh, eh, Adinda Andi. Nanti mungkin kita bisa lanjut diskusi lebih luas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dina dan Kak Ahmad Fauzan.